ada jalan keliling pulau pantai, jalan pantai. Ada lagi Pak, tahun depan. Seri cenderung. Nama ini Mau kali ni. yang ini alhamdulillah. Abdullah Hakim. Ya. Oh. Dia nama penanya Abu Muhammad Adnan. Jadi kadang-kadang dia memakai nama Abu Muhammad Adnan. Jadi dia mengingat ketika anaknya yang namanya Muhammad Adnan yang meninggal pada waktu kecil. Jadi sangat sayanglah pada itu, dan dia bersedih anaknya meninggal. Jadi dalam tulisan-tulisannya dia memakai nama Abu Muhammad Adnan, Bapak Muhammad Adnan. Ini tarikan Nasabandi. Tarikan Nasabandi di dalam, Raja Abdullah juga namanya. Hakim ni. Ini Abdul Hakim. Hakim Abdullah. Dia Hakim. Abdullah. Dia Hakim penulis. Magistrate. Dia juga kodi. Ya. Dia penulis bukunya. Ini seorang wali lah. Bila bercakap, pen tu bergerak. Jadi banyaklah cerita-cerita orang tua-tua tentang dia ni yang menengok sendiri. Dia memperlihatkan, misalnya dia memperlihatkan salah seorang perempuan yang tak mau sembahyang, tak mau puasa, dia tengok suruh diperlihatkan orang lagi disiksa ke dalam kubur. Dia boleh nampakkan pada orang. Oh, dia boleh tunjukkan. Salah satu keluarga dia yang agak apalah dia tunjukkan ini ke orang yang Oh, yang mana yang degil-degil tu. Abdullah Anaknya. Dia sebagai pemegang karya. Karena ada beberapa anak Raja Abdullah tu yang laki-laki dia meninggalkan Penyengat, tinggal ke daerah Dabuk, dekat Lingga sana. Yang di Penyengat ni Dialah yang perempuan. Jangan ada lagi keturunan dia. Turunan dia di Dabuk banyak. Di Dabuk Di banyak. Dabuk. Kalau di sini dia tidak punya anak. Yang raja suaminya namanya Raja Abbas, penulis jugalah. Penulis. Ada masih keluarga mengekalkan dia punya orang kata apa? Penulisan ke ataupun Menulis tak banyak, paling menulis cerpen, puisi-puisi itu adalah. Masih ada. Tapi belum menulis buku-buku yang agak belum nampak lagi. Dia ikut penulis terakhir dalam keturunan Riau ni siapa? Dia berkesinambungan sampai menjelang kerajaan Riau Lingga itu dihapuskan oleh Belanda. Tapi setelah 1911 dan 1913 itu Pulau Penyengat ini hampir kosong. Penulis, bangsawan, sultan itu meninggalkan pulau ini pergi ke Singapura, Johor, Pahang, pulau-pulau itu hampir kosong. Nah, itu masa yang kemudian boleh dikatakan tidak ada karya lagi. Tahun 30-an itu mulai lagi digesa. Dibuat oleh termasuk almarhum tok saya dengan kawan-kawannya itu menggesa lagi, menulislah beberapa kitab-kitab pelajaran Islam, sejarah dan sebagainya. Kemudian masuk Jepun, stop lagi, perang-perang gitu. Sampailah sekarang ini dia. Haji fisabilillah berindang pasal ibu putri tu dia tu tak pulang tu oh mulanya SMP
musik-musik yang bunyi-bunyian yang mengarah kepada kemuncahan dan lampas. Maka Raja Ali Haji ada menulis satu buku khas untuk saudaranya yang menjadi yang tuan muda, namanya buku Mukadimah bin Nizam. Itu khas. Jadi dia ni kemudian pergi naik haji kan. Naik haji di Mekah, dia berjumpa dengan beberapa orang ulama. Di antaranya Haji Hamim dan Syekh Syihabuddin Al-Banjari. Syekh Syihabuddin ni anak daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Berjumpa di Mekah dan dibawa ke Pulau Penyengat dan mengajar menjadi guru di sini. Syekh Muhammad Syihabuddin Al-Banjari itu makamnya kemudian di masjid, di belakang masjid Penyengat tu. Dia meninggal di Pulau Penyengat. Dia dengan masa dengan Syekh Abdul Samad Al-Palibangi tu Saya kira satu zaman. kurang Zaman. Al-Palibangi cuma dia pergi berjihad di melawan itu petani kan. Ustaz Amin sangkut dia. Keletahan ya, okey. Ini mungkin yang kali ke berapa lah kita berkunjung sini kawan-kawan. Tapi tak apalah, saya menjelaskan lagi. Kita berada di komplek makam Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah. Gelarnya Engku Putri. Dia permaisuri Sultan Mahmud III atau Sultan Mahmud Lingga. Pulau Penyengat itu dulu pulau kosong, pernah menjadi pusat pertahanan Riau ketika pecah perang antara Riau melawan Belanda pada abad ke-18. Pulau ini pernah menjadi benteng yang utama dalam perang itu. Kemudian dibangun, dijadikan negeri, dijadikan pusat pemukiman sebagai hadiah perkahwinan dari Sultan Mahmud kepada Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah ini. Bahkan ada penduduk yang mengatakan pulau ini pulau mas kawin. Itu memori kolektif masyarakat lah. Memang dia pemilik sah pulau ini. Seorang perempuan yang kalau kita baca sejarahnya memang cukup hebat. Dia pernah ikut berperang melawan dengan ayahandanya, berperang melawan Belanda, kemudian menjadi orang pelarian setelah ayahandanya syahid di Teluk Ketapang. Dia bersama saudaranya Raja Ali meneruskan perang itu dan dia kemudian dikejar-kejar oleh Belanda sampai ke Mempawah, sampai ke Selangor, sampai ke Sukadana. Balik daripada itu kemudian dia dipinang lah oleh Sultan Mahmud. Dia dipercayakan untuk memegang alat-alat pusaka regalia, alat-alat yang penting yang harus ada apabila pentabalan penobatan sultan-sultan di kawasan ini. Satu legitimasi secara adat apabila penabalan sultan itu menyertakan alat-alat itu. Dan dia juga seorang intelektual perempuan Melayu. Dia menulis hal-hal yang berhubungan dengan tunjuk ajar perempuan Melayu. Makna takrif perempuan itu takrif, makna takrif perempuan itu pada huruf yang terkandung pada perkataan perempuan, parami, bawa, fasih memuji Allah, muji Rasul, muji suami, ra itu ramah, mim itu menyejukkan, alif waw itu wangi dan sebagainya begitu. Kemudian dia memberikan mengklasifikasi perempuan. Saya ada perempuan Kotamani, perempuan Sitarani, perempuan Sangkani, perempuan Saitani. Nah, itu jadi dia memberikan itu. Jadi perempuan itu dia memberikan tunjuk ajar perempuan itu. Dan apa lagi? Ya sampai kepada tunjuk ajar seksual. Perempuan Melayu itu harus mengetahui gerak yang 2, gerak yang 9, gerak yang 12. Sekedar tunjuk ajar seks untuk menambah keharmonisan dalam hubungan suami isteri. Itu juga Raja Hamidah Engku Putri. Memang tokoh yang luar biasa. Dan ketika alat-alat kebesaran yang dipegangnya itu diperebutkan oleh 2 anak tirinya, yang satu dipegang oleh Inggris untuk dijadikan sultan di Singapura, Tengku Hussein Long, Tengku Hussein, satu lagi Sultan Abdul Rahman yang dipegang oleh Belanda untuk dijadikan Sultan Riau. Alat-alat itu harus disertakan. Dia tidak mau menyerahkan kepada 2 anaknya itu, 2 anak tirinya itu, karena dia beranggapan bahawa Sultan Hussein tidak layak untuk menjadi sultan yang ditaja oleh bangsa asing. Karena
Sultan Husain akan diangkat oleh Raffles kan untuk menjadi sultan. Kemudian sedangkan Sultan Abdul Rahman di Lingga adalah sultan yang tidak layak menjadi sultan karena melangkahi hak orang lain, hak abangnya sendiri itu. Bahkan dia mau alat-alat itu mau dibeli dengan harga yang mahal oleh Inggris, tapi dia bilang adat Melayu tak boleh dijual, dan akhirnya alat itu dipaksa dirampas dengan menggunakan kekuatan militer Belanda, itu Raja Hamidah. Seorang perempuan yang luar biasa, memegang teguh adat istiadat, walaupun adat itu berhadapan dengan keluarganya sendiri, adat harus tetap dijaga. Di sebelahnya itu ada madu beliau, madu isteri Sultan Mahmud yang lain, namanya Encik Makoh binti Encik Jaafar Daeng Maturang, seorang keturunan Bugis. Dari perkahwinan Sultan Mahmud dengan Engku Puteri Raja Hamidah tidak mendapat anak. Adalah anak yang lahir tak sampai 1 tahun, dia meninggal. Tak lama setelah itu suaminya meninggal dan dia tidak nikah lagi. Perkahwinan Sultan Mahmud dengan Encik Makoh itu mendapat anak Tengku Long Husain yang kemudian diangkat oleh Raffles menjadi Sultan Singapura. Nah, jadi itu bunda daripada Sultan Singapura, Sultan Husain, yang makamnya di mana? Tekira ya? Tekira atau di Melaka sana? Umbai atau Tekira? Tekira tak salah saya. Ya. Jadi di sini kerabat-kerabatnya semua ada, yang di Pertuan Muda Riau ke-9 Raja Abdullah bin Raja Jaafar, Imam Tarikat Mursyid Tarikat Nasabandi Riau, dan juga keluarga-keluarga yang lain di sini. Di beberapa mesti ada keris, pusaka, ada cogan, kemudian ada tepak sirih, ada sirih, ada ketur, ada tepak sirih, ada macam-macam lah tu. Kemudian ada gendang nobat termasuk regalia. Alat-alat tadi yang tepak sirih dan sebagainya itu ada di Jakarta, di Museum Jakarta. Sedangkan gendang nobat ada di Tanjung Pinang, disimpan oleh keluarga yang menyimpan itu. Jadi insya-Allah kita nak kumpulkan di penyengat nanti. Kalau yang tak dapat yang di Jakarta, kita nak buat replikanya saja. Mungkin tempat sebelah yang sekarang tempat orang berjual itu akan kita letak di situ barang-barang pusaka Engku Puteri, baik mungkin dalam bentuk replikanya nanti. Contoh apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur di atas segala nikmat kurnia-Mu ya Allah. Engkau lah Tuhan yang Maha Agung, lagi Maha Tinggi, lagi terpuji. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, buaya kami, dan diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rahmat dan juga kasih sayang ya Allah kepada seluruh almarhum kerabat-kerabat berada di dalam makam ini ya Allah. Ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka dalam syurga yang tertinggi di atas jasa bakti pengorbanan mereka di Islam dan agama bangsa Melayu di tanah air ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkanlah daripada zuriat keturunannya orang-orang yang seperti mereka yang berjuang mempertahankan agama dan bangsa demi kedaulatan Islam dan juga kedaulatan bangsa Melayu di tanah ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah mereka bersama salihin, siddiqin, awliya dan syuhada, atau ditempatkan bersama para anbiya dan mursalin rahmat ya Allah, dan hadiahkanlah mereka dengan kedudukan syurga yang tertinggi di atas segala pengorbanan mereka untuk generasi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa dengarkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Dulu kami ya pusing, ini pusing sebelah kaki. Oh, pusing itu pula. Setengah hari ya? Ya, setengah hari. Dia bawa macam ni lah, daripada awal lagi. Sempat pergi minum air kelapa lah, minum apa terus. Kenapa lambat sangat? Lambat ini akan lambat kereta. Kalau ni hujan akan lambat. Tapak bangunan lama. Ni yang tu kan? Ini bangunan penting, satu organisasi penting namanya Rusdiah Club. Perkumpulan cendekiawan Riau, Pulau Kerajaan Riau Lingga, yang membuat satu kelembagaan institusi yang kemudian
banyak menghasilkan karya. Jadi kemudian Rusdiah Club ini juga mengadakan percetakan dulu. Ada Matbaat Al-Riyawiyah dan Matbaat Al-Ahmadiyah. Jadi banyak karya-karya dari penulis yang tergabung dalam Rusdiah Club kemudian dicetak di percetakan itu. Matbaat Ahmadiyah di sini juga lah. Ya, di sini juga. Kemudian setelah kerajaan itu dibubarkan oleh Belanda, percetakan itu kan pindah ke Singapura. Ada Ahmadiyah Press apa gitu kan, itu penerus daripada percetakan yang ada di Pulau Penyengat yang pernah ditubuhkan oleh orang-orang yang tergabung dalam Rusdiah Club. Ini tapak dia. Tapaknya. Di mana tapak Di tapaknya. Ini yang kita lalu dengan semalam dulu kan. Ya, sama-sama dulu kan. Yang kita kan kita masuk ini ya. Di satu sama-sama ni. Ya. Ada rumah. Pada dua. Pada dua. Ada sudah ada di sebelah sana. Siang-siang Dia apa? Ke makam-makam ini dia apa? Iktikaf atau apa? Oh, macam buat doa hajat tu lah. Bertawasul. Tawasul. Orang-orang Dia yang tawasul. sering Tawasul kat kubur tu. iktikaf di kubur. Di kubur dia apa? Dia Baca-baca. baca wirid apa Zikir. apa itu? Wirid. Pandangan Kalau Ustaz. aliran sufi biasa. Biasa, eh? Kalau orang awam tak Okey. Jangan dia ada buat benda-benda khurafat. Benda berapa ya? Yang bakar-bakar sembahan. bau, Tak ada. bakar. Itu tak boleh tu. Lagi dia tak niat dia tu tak syirik tu. Ya. Lori di Kelantan, Ya. di makam Tok Penali. Ya, kenali. Dia buat zikir dengan keadaan yang ada gerakan badan. Ya. Jadi dia Zikir menari ya. Saya waktu saya bawa Ustaz apa? Tuan Guru Muhammad Saleh siapa nama? Tuan Guru apa? Tuan Guru apa yang saya sebut mana kan? Yang baru ni datang. Sebut apa? Tuan Guru apa nama dia? Haji Mak Saleh tu kan? Haji Mak Saleh. yang panjang tu, yang silat tu. Bukan. Kan? Ni Saya buat dia ziarah sendiri, dia bilang yang pasal kitab. itu loh, boleh itikaf di sini kata dia. Di makam Habib Syekh bin Habib Alwi As-Sagab. Itu keturunan Rasulullah dan dia bilang saya baca apa? Istighfar saja. Istighfar, kemudian salawat itu aja banyak kan. Minta pada Allah. Jadi saya buat itu. Semuanya satu pandangan lah kan. Ya, itu pandangan. Kalau orang yang nak begitu kena minta izin. Ya. Maksud minta izin kepada contohnya takkan seorang siapa nak buat macam tu minta izin sebab nanti viral ke apa semua kita dah ada maklumat. Ya. Dia punya datuk. Ya. Di bawah makam dia tu. Ini memang guru-guru Raja Riau yang datang dari Yaman. Ini Kuburan di bawah Bimbung. Di rumah biasa dia tu. Kuburannya di Bimbung tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Sekarang sudah sampai ke makam Raja Haji Fisabilillah, Raja Haji yang di-Pertuan Muda Riau keempat, Ibni Opu Daeng Celak. Jadi dia jabatannya sebagai yang di-Pertuan Muda. Ayahandanya adalah di antara 5 opu-opu bersaudara dari Bugis Luwuk Sulawesi yang kemudian ikut meredakan pertikaian di Kerajaan Johor, kemudian mendapat pangkat yang di-Pertuan Muda. Ayahandanya Opu Daeng Celak itu yang di-Pertuan Muda Riau Johor Riau kedua. Kalau kita membaca sejarah, terutama di Riau itu ada beberapa kali ajakan, teriakan jihad fisabilillah. Di antara jihad fisabilillah itu ketika membangun masjid Pulau Penyengat yang ada masjid putih telur tu, itu juga mengajak fisabilillah. Orang-orang diajak bekerjasama, menyumbangkan hartanya, tenaganya, apa sajalah untuk membangun masjid itu. Kemudian kali yang lebih awal jihad fisabilillah itu terdengar ketika pecah perang antara Kerajaan Johor Riau melawan Belanda pada abad ke-18. 1782 sampai 1784. Itu perang Riau pertama. Jadi terjadi perselisihan antara Kerajaan Riau Johor dengan Belanda dan terjadi perang. Perang episod pertama itu terjadi di perairan Riau, Kepulauan Riau sekarang ini, di Pulau Penyengat, di
Senggarang, kemudian Tanjung Pinang. Selama 9 bulan Riau dikepung oleh satu tentera laut Belanda yang cukup besar dengan jumlah yang lebih daripada ribuan orang, beribu, kemudian kapal-kapal yang besar. 9 bulan dikepung. Tapi pada perang episod pertama itu pihak Raja Haji mengalami kemenangan. Pada 6 Januari 1784 dapat ditenggelamkan satu kapal komando Belanda namanya Malakas Velobaren dengan mengorbankan ikut terkorban sekitar 500 orang-orang Belanda yang mati pada peristiwa itu. Setelah itu mundur Belanda ke Melaka, berundur ke Melaka. Sebulan kemudian Raja Haji dan pasukannya mengejar Melaka di Teluk Ketapang. Tapi pada perang itu Johor Riau mengalami dan dibantu oleh beberapa raja-raja termasuk di Naning, Rembau dan Selangor ikut membantu gitu. Tapi pada perang kali kedua itu mengalami kekalahan Raja Haji. Syahid fisabilillah di Teluk Ketapang Melaka. Mati yang menurut satu kronik sejarah mati dengan nama lelaki berani tanpa membuang belakang katanya. Jadi di depan ini tembus dengan peluru Belanda. Dia mati dengan masih memegang badik di tangan kanan dan kitab Dalail Khairat di tangan kiri. Raja Haji kemudian dimakamkan di Melaka. Setelah 26 tahun kemudian, jenazahnya dipindahkan dari Melaka ke Pulau Penyengat di makam di bukit sebelah selatan inilah, di sebelah ini. Yang sekarang kita ziarah dan kita kunjungi. Setelah beliau wafat, kemudian anak-anaknya meneruskan perjuangan dan kemudian kedudukan sebagai Tuan Muda. Anaknya Raja Jaafar kemudian menjadikan Pulau Penyengat ini sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Ini saudara maranya semua, anak-anak cucunya. Di sebelah ada satu makam ulama namanya Habib Syekh bin Habib Alwi As-Sagab, guru-guru Raja-Raja Riau, termasuk guru Engku Putri, guru Raja Ali Haji, guru Raja Ahmad dan sebagainya. Inilah, terima kasih. Ada cerita yang menyatakan sebelum dipindahkan ke sini ada usaha penjajah untuk memindahkan. Ya, itu ketika dia wafat, dia syahid setelah perang, Belanda kemudian mengambil jenazahnya, mencari, dan kemudian jenazah Raja Haji itu diambil, dibawa ke benteng Melaka, Belanda di Melaka. Rencananya jenazahnya akan dibawa ke Betawi, akan dikuburkan ke Batavia. Kapal yang akan membawanya sudah sedia, tetapi ada satu kejadian, kapal yang akan membawa jenazah Raja Haji itu meletup mungkin karena sabotage dari pengikutnya ataupun perkara lain lah gitu ya. Dan penjelasan dari orang Belanda yang melihat kejadian itu, dia menengok dari peti jenazah Raja Haji itu keluar api yang membumbung terus ke langit. Makanya dia menggelar Raja Haji itu digelar juga dengan Raja Api oleh Belanda, karena orang Belanda nengok setelah kejadian itu dari peti jenazahnya itu keluar api, semacam cahaya api yang kemudian terus ke langit itu. Dan akhirnya tidak jadi dibawa ke Batavia dan dimakamkan di Melaka. Di Melaka, Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ada menulis dalam catatannya tentang satu makam lama yang diperkirakan adalah makam Raja Haji pada masa itu. Makam itu sangat daif. Kemudian tak jauh dari situ dibuat orang kandang babi di Melaka. Itulah kemudian salah satu sebab mungkin Raja Jaafar anaknya memindahkan makam itu dari Melaka ke Pulau Penyengat supaya mudah diziarahi dan kemudian boleh dimuliakan lagi dari sisi kita. Terima kasih. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keagungan dan ketinggian-Mu, kemuliaan dan kebesaran-Mu, ya Allah, segala puji hanya layak bagi-Mu, Tuhan yang mentadbirkan alam. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda dan para sahabatnya. Ya Allah,
Ampunkanlah dosa-dosa kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami. Ya Allah, rahmatilah dan juga kurniakanlah keampunan kepada Raja Ali Haji Fisabilillah. Haji Fisabilillah. Bagi seluruh keluarganya dan kaum kerabatnya, ya Allah, jadikanlah semangat dia ni dari orang yang mempertahankan agama dan negara ini. Ini melihara agama ini, ya Allah, sebagai suatu warisan yang akan diwarisi oleh anak cucunya. Dan bagi seluruh kami orang-orang Melayu ini, ya Allah, janganlah dijadikan darah ni yang mengalir secara sia-sia, ya Allah. Pertahankanlah bumi ini dan suburkanlah bumi ini dengan darah yang mengalir untuk kepentingan agamamu di tanah Melayu ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, juga kurniakanlah rahmat dan kebaktian dan ilmu yang berpanjangan bagi Habib Syekh Al-Sadaf atas ilmu yang telah dicurahkan untuk seluruh penduduk di Pulau Penyengat dan Kerajaan Riau ini, ya Allah, seluruhnya, ya Allah. Dan manfaatkanlah ilmu-ilmunya akan dapat dirasai kebaikan nikmat ilmu bagi seluruh kami orang-orang yang berada di tanah Melayu ini, ya Rahman, ya Rahim. Dan jadikanlah asbab keturunan Nabi di atas bumi Pulau Penyengat ini juga mendapat syafaat seluruhnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ini kita makam Tengku Umbung Fatimah, bunda daripada Sultan Riau Lingga terakhir, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Jadi anaknya, Sultan Abdul Rahman itu adalah sultan yang dimakzulkan oleh Belanda. Dan ayahandanya, Sultan Mahmud Muzaffar Shah juga dimakzulkan oleh Belanda. Jadi ini, dan kemudian suaminya Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, yang di Pertuan Muda Riau Lingga terakhir yang ke-10, yang mengumpulkan buku-buku yang kemudian menubuhkan perpustakaan Kutub Khanah di Pulau Penyengat ini, dan juga seorang imam tarikat Naqsabandi di Riau. Jadi kalau yang dimakzulkan oleh Belanda itu diterima jugalah. Ya, dimakzulkan, tetapi kemudian Belanda minta dicari pengganti dari keluarganya sendiri. Sedangkan yang terakhir tidak, yang terakhir langsung dimakzulkan dan kemudian dibubarkan kerajaan Riau itu sepihak oleh Belanda. Karena pada masa itu Riau sudah lagi kerajaan yang tidak merdeka. Dan setelah kekalahan Raja Haji, kemudian terjadi perang-perang lagi, dipaksa untuk menandatangani kontrak-kontrak politik antara kerajaan dengan Belanda, di mana isi kontrak politik itu, traktat itu mulai mengurangi kuasa raja-raja Melayu, termasuk penggantian raja harus atas persetujuan daripada Belanda. Itu dipaksa seperti itu. Nah, kemudian orang Riau tetap melakukan perlawanan terhadap penjajah, terhadap Belanda, tapi gaya perlawanannya sudah berbeda. Tidak lagi menggunakan pedang, tidak lagi menggunakan bedil, tapi menggunakan tajamnya mata pena melalui tulisan-tulisan Raja Ali Haji dan orang-orang di lingkarannya itu semuanya berisi perlawanan. Kalau kita baca telaah dengan seksama itu, komplain dia, protes dia terhadap kebijakan-kebijakan orang-orang Eropah.